Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Seperti biasa berjumpa lagi dengan kami forecaster dari stasiun meteorologi Ahmad Yani Semarang. Kami memberikan briefing cuaca untuk penerbangan. Briefing ini berlaku untuk penerbangan dari ketinggian 1 feet hingga ketinggian 34 feet untuk tanggal 28 November 2023. Baik, kita mulai yang pertama untuk penerbangan di sekitar wilayah Semarang area untuk ketinggian terbang mulai dari 1000 feet, 3000 feet, 5000 hingga 10.000 feet. Kita lihat untuk kondisi angin di sekitar wilayah kota Semarang dan juga sekitar wilayah Karimun Jawa dan Semarang area. Untuk kondisi anginnya syarat bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 10 knot. Kemudian untuk angin forecast yang berlaku di Bandara Ahmad Yani Semarang untuk tanggal 28 mulai pukul 00 hingga 24 UTC, angin syarat dari arah 110 derajat dengan kecepatan 5 knot, jarak pandang datar 4 km, disertai cuaca bis atau halimun atau kabut tipis dengan ketinggian jumlah awan 3-4 oktas dengan ketinggian 400 feet. Kemudian diperkirakan terjadi perubahan antara pukul 1 hingga 3 UTC untuk anginnya berubah menjadi arah 330 derajat dengan kecepatan 10 knot, jarak pandang datar 7 km dan sudah tidak lagi disertai cuaca bermakna. Kemudian diperkirakan terjadi perubahan cuaca secara fluktuatif antara pukul 11 hingga 15 UTC, jarak pandang mendatar menjadi 4 km, disertai cuaca hujan sedang dan disertai badai guntur. Terdapat 1-2 oktas awan cumulonimbus dengan ketinggian 1300 feet dan juga terdapat 5-7 oktas awan dengan ketinggian 1400 feet. Untuk medium level sequence chart untuk valid 06 UTC, ini kita lihat kota Semarang area dan sebagian besar wilayah Jawa Tengah ada potensi tumbuhnya awan konvektif atau cumulonimbus untuk hari ini. Kemudian yang selanjutnya kita lihat untuk penerbangan dengan ketinggian terbang mulai dari 18.000 feet, 24.000 feet, 30.000 feet hingga 34.000 feet untuk sekitar wilayah terbang di sekitar wilayah Jawa. Untuk kondisi anginnya secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 10 knot. Untuk penerbangan ke tujuan terbang wilayah Kalimantan, khususnya daerah Pangkalan Bun, Balikpapan dan juga Banjarmasin, ini cara umum untuk anginnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 20 knot. Kemudian yang terakhir untuk tujuan terbang ke wilayah Makassar di Pulau Sulawesi, untuk kondisi angin cara umum bertiup dari arah timur laut hingga timur dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 10 knot. Untuk temperaturnya mulai dari ketinggian 18.000 feet, kita lihat ini secara umum berkisar antara -5 hingga -2 derajat Celcius. Untuk ketinggian 24.000 feet, ini secara umum berkisar antara -15 hingga -13 derajat Celcius. Di ketinggian 30.000 feet, secara umum berkisar antara -31 hingga -29 derajat Celcius. Dan yang terakhir di ketinggian 34.000 feet, secara umum untuk suhunya ini berkisar antara -40 hingga -38 derajat Celcius. Untuk high level sequence chart untuk valid 06 UTC di wilayah Pulau Jawa, ini secara umum hampir seluruh wilayahnya ada potensi tumbuhnya awan konvektif hingga Bali dan sebagian Nusa Tenggara terutama bagian barat, dan perlu diwaspadai untuk erupsi Gunung Semeru. Serta kita lihat untuk potensi pertumbuhan awan yang cukup signifikan terutama di Pulau Sumatera bagian utara, sebagian wilayah Kalimantan bagian timur, dan juga sebagian besar wilayah Pulau Sulawesi dan juga Maluku Utara serta sebagian besar Papua. Untuk high level sequence chart untuk valid 12 UTC, kita lihat untuk Indonesia sebagian besar wilayahnya terdapat potensi tumbuhnya awan konvektif, terutama wilayah Sumatera bagian utara dan juga Sumatera bagian selatan, sebagian wilayah Jawa terutama bagian barat hingga bagian tengah, wilayah Kalimantan hampir semua wilayahnya, kemudian Sulawesi terutama bagian tengah hingga selatan, Maluku Utara serta di Papua. Kemudian kita lihat potensi pertumbuhan awan cumulonimbus untuk tanggal 28 November pukul 06 WIB. Kita lihat potensi pertumbuhan awan cukup signifikan terutama di perairan utara Jawa serta di sebagian perairan barat daya Jawa. Untuk sekitar wilayah Sumatera terutama bagian utara ini terlihat cukup signifikan juga. Lalu di wilayah Pulau Kalimantan terutama sebagian wilayah Kalimantan barat bagian utara dan juga sebagian wilayah Kalimantan Utara. Untuk di wilayah Pulau Sulawesi, sebagian besar wilayahnya terdapat potensi pertumbuhan awan cumulonimbus dan juga wilayah timur ini juga terlihat cukup signifikan sekitar wilayah Maluku dan juga sebagian besar Papua. Untuk briefing hari ini sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.